Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Dan ini adalah episode ketiga dari film yang berjudul See You in My 19 Life. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan mari kita simak cerita selengkapnya. Di cerita sebelumnya, seorang wanita yang bernama Ban Ji-eum, atau sebut saja dengan nama Ji-eum, dirinya sudah berhasil melakukan pendekatan terhadap seorang pria yang bernama Siuha, atau pacar Ji-eum di masa kecilnya. Namun sejak peristiwa tersebut, Siuha menganggap Ji-eum sudah meninggal, yang padahal Ji-eum terlahir kembali. Dan inilah misi Ji-eum di episode ketiga, meyakinkan pada Siuha bila dirinya adalah Ji-eum kecil yang dulu yang selalu bersama dirinya, yang kini sudah dianggap meninggal. Setelah Ji-eum selesai mengantar Siuha dari pemakaman ibunya, ketika mobil yang dikendarai berniat mencapai jalanan, tiba-tiba sebuah mobil truk melintas. Hal ini mengingatkan dirinya ke masa lalunya saat sedang bersama Ji-eum. Sejauh ini Siuha belum menyadari bila Ji-eum yang dianggap sudah meninggal kini sedang bersama dirinya. Siuha yang masih mengalami pasca trauma, dirinya pun mendadak lemas, tak berdaya karena seakan kejadian itu terulang kembali. Sementara di tempat lain, di rumah ini tinggallah Nona Chowon dan kedua orang tuanya. Namun ada satu yang belum disebutkan, yakni seorang wanita yang ada di dalam foto, dan ini adalah Ji-eum. Ternyata Ji-eum terlahir dari keluarga ini yang mereka anggap kini sudah meninggal. Diketahui bila Nona Chowon adalah adiknya Ban Ji-eum. Bahkan di cerita sebelumnya juga, Ji-eum sudah mulai curiga bila Nona Chowon adalah adiknya. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa Nona Chowon seperti ada hubungan khusus dengan Siuha? Sementara di tempat lain, saat itu Ban Ji-eum sedang mengobrol dengan sepupunya yang bernama Agyong. Saat itu Agyong bertanya soal ulang tahun Siuha. Dan pertanyaan tersebut membuat Ji-eum merasa telah melupakan sesuatu. Akhirnya Ji-eum berlari di tengah lebatnya hujan menuju rumah Siuha, yakni berniat untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Hal ini dirinya lakukan karena Ji-eum pernah berjanji di masa kecilnya, setelah kepergian ibunya Siuha, yakni dirinya akan selalu ada untuk Siuha, terlebih di hari ulang tahunnya. Dan ini adalah hari ulang tahun Siuha. Setelah mendapat kendaraan, Ji-eum langsung menuju ke rumah Siuha, dan sementara di tempat lain, Siuha saat itu sedang sendirian dalam keadaan galau. Di hari ulang tahunnya yang dulu dirayakan dengan orang-orang tercinta, namun kini tak ada satupun orang tercinta yang menemaninya. Setelah ibunya meninggal, biasanya Ji-eum yang selalu menemani dirinya saat-saat masih kecil. Namun sayangnya Ji-eum juga telah meninggal menurut Siuha, yang padahal Ji-eum saat ini sudah hidup kembali, yang kini sudah dewasa, bahkan saat ini sedang menuju ke rumahnya. Dan tidak lama kemudian terdengar seseorang menekan tombol bel rumahnya. Maka sudah dipastikan bila itu adalah Ji-eum. Namun ternyata itu bukanlah Ji-eum, karena untuk saat ini Ji-eum baru saja sampai ke halaman rumah Siuha. Lantas siapakah orang yang datang sebelum Ji-eum? Bahkan saat itu Ji-eum baru saja menekan tombol bel rumah Siuha. Dan selang beberapa saat, Siuha membuka pintu dan merasa heran mengapa Ji-eum datang di saat cuaca hujan. Saat itu Ji-eum berkata bila ada yang ingin dirinya katakan, antara lain soal kalimat di masa lalu. Ternyata di masa lalu Siuha pernah menyatakan perasaannya pada Ji-eum. Namun saat itu Ji-eum berkata dirinya akan menjawab di hari ulang tahunnya. Dan inilah jawaban Ji-eum, yakni dirinya juga mencintai Siuha. Mendengar pernyataan Ji-eum, saat itu Siuha terdiam dan hampir teringat masa lalunya. Namun tiba-tiba suasana berubah ketika seorang wanita membuka pintu dari dalam rumah Siuha. Saat itu Ji-eum sangat terkejut. Ternyata dia adalah Nona Chowon atau adiknya sendiri.
Hanya saja Nona Chowon belum menyadari bila Ji Eum adalah kakaknya sendiri. Sementara Siuha kebingungan dalam situasi dua orang wanita yang menyukai dirinya di waktu yang bersamaan. Kemudian dirinya pun meminta agar Nona Chowon kembali masuk, yang kemudian dirinya pun meminta agar Ji Eum sebaiknya pulang saja karena dirinya sedang ada tamu. Kemudian Siuha pun kembali masuk meninggalkan Ji Eum sendirian di luar. Saat itu Ji Eum memiliki banyak kecurigaan pada Siuha, ada hubungan apa mereka berdua. Karena bagi Ji Eum ini bukanlah tentang persaingan merebut hati Siuha, melainkan mengapa harus Chowon yang menjadi pesaingnya. Karena Chowon bukanlah orang lain, akan tetapi adiknya sendiri. Sementara di dalam rumah, ternyata apa yang dilihat oleh Ji Eum tidak sepenuhnya seperti yang dipikirkannya. Saat itu, Chowon yang sedang berusaha membantu membersihkan perabot milik Siuha. Namun saat itu Siuha bahkan tidak menginginkan hal itu. Dan justru meminta agar sebaiknya Nona Chowon pulang juga. Bahkan kue ulang tahun yang sudah Chowon berikan, diminta agar dibawa kembali pulang karena Siuha saat ini sudah tidak merayakan ulang tahun sejak lama. Sementara di luar rumah saat itu Ji Eum masih juga belum pulang dan tidak lama kemudian tibalah Nona Chowon. Saat itu Nona Chowon merasa heran mengapa Ji Eum masih juga belum pulang. Yang kemudian bertanya apa keperluan Ji Eum datang ke rumah Siuha. Namun di sini Ji Eum tidak menjawab karena sadar siapa orang yang sedang dirinya hadapi, yakni adiknya sendiri. Kemudian Chowon memberikan kue ulang tahun tersebut pada Ji Eum. Karena sangat penasaran, akhirnya Ji Eum pun bertanya pada Chowon apakah Chowon juga menyukai Siuha. Namun di sini Chowon tidak menjawab, melainkan justru bertanya balik, mengapa aku harus memberitahu? Bila iya, apa kamu akan menyerah? Bila tidak, apa yang akan kamu lakukan? Begitulah kata-kata dari Nona Chowon. Akhirnya di sini baik Ji Eum maupun Chowon mereka berdua sama-sama terdiam. Dan singkat cerita, sepulangnya Ji Eum ke rumah, dirinya langsung menceritakan pada Agyeong sepupunya. Yakni permasalahan cintanya ini sangat berat karena dirinya harus bersaing dengan adiknya sendiri. Kemudian di sini Agyeong menyarankan agar sebaiknya berterus terang bila Chowon adalah adik kandungnya. Kemudian di keesokan harinya di Grand Hotel, Ji Eum sedang bekerja. Dan tidak lama kemudian Siuha datang dengan membawa bunga hias, berniat untuk ditempatkan di ruang lobi. Namun tidak lama kemudian Nona Chowon datang yang juga membawa bunga hias, berniat ingin mengadakan rapat membahas kerjasama dengan Siuha. Namun di sini Siuha menolak tanpa menjelaskan alasannya, yang kemudian dirinya pun meninggalkan mereka berdua. Di sini Nona Chowon terlihat sangat bersedih dan langsung meninggalkan ruang tersebut. Kemudian Ji Eum berusaha untuk menghampiri Nona Chowon karena walau bagaimanapun dia adalah adik kandungnya. Hanya saja Nona Chowon belum mengetahuinya. Yang kemudian di sini Ji Eum meminta waktu Nona Chowon untuk mengadakan pertemuan dengan dirinya di suatu tempat. Dan singkat cerita kini mereka berdua bisa mengobrol dengan leluasa. Di sini Ji Eum mengamati wajah Nona Chowon dengan seksama dan benar adanya bila ini memang benar-benar adik kandungnya. Kemudian di sini Ji Eum mencoba bertanya dengan lembut, apa yang sangat kau suka darinya? Karena di sini Ji Eum tidak menyebutkan nama seseorang, maka di sini Nona Chowon berkata bila dirinya menyukai dia yang pendiam, pemendam rasa, teliti dalam pengeluaran, dan yang terakhir, handal dalam menyetir mobil. Di sini Ji Eum sedikit memotong kalimat karena setahu dirinya Siuha tidak suka menyetir karena trauma dengan kejadian di masa lalu. Ternyata setelah dipahami secara seksama, orang yang dimaksud oleh Nona Chowon ternyata bukanlah Siuha, melainkan Doyun atau asisten Siuha yang dimaksud. Setelah Ji Eum mengetahui bila Nona Chowon hanya suka pada Doyun, dirinya pun merasa lega karena dirinya tidak sedang bersaing dengan adiknya merebutkan Siuha. Namun meski begitu, di sini Nona Chowon memperingatkan pada Ji Eum karena hati Siuha tidak mudah untuk ditaklukkan.
karena Siuha sudah mencintai seseorang sebelumnya. Dan katanya wanita itu adalah cinta pertamanya. Begitulah menurut Nona Chowon. Mendengar hal tersebut, di sini Ji-eum semakin penasaran siapakah orang yang selama ini ada dalam hati Siuha. Yang kemudian Nona Chowon menunjukkan sebuah foto, dan itu adalah foto cinta pertama Siuha. Yang ternyata orang yang ada di dalam foto tersebut adalah dirinya. Dan Nona Chowon semasa masih kecil. Sejauh ini Nona Chowon menganggap bila kakaknya sudah lama meninggal. Namun di sini Ji-eum belum berani mengungkap bila yang ada di dalam foto itu adalah dirinya. Saat itu sambil minum-minum, di sini Nona Chowon menceritakan semasa dirinya ketika masih bersama kakaknya. Dan hal tersebut membuat sedih Ji-eum yang terasa ingin kembali ke masa lalu. Singkat cerita, Ji-eum mengantar Siuha pulang karena terlalu banyak minum. Di sepanjang perjalanan, Ji-eum yang hidup di masa kini, namun dirinya merasa kembali ke masa lalu ketika masih selalu bersama adiknya. Sementara di tempat lain, saat itu Siuha tengah berjalan menuju ke salah satu minimarket. Dan tidak lama kemudian sebuah taksi melintas dan disinilah Ji-eum dan Nona Chowon yang baru saja sampai. Saat itu karena Nona Chowon sangat mabuk berat, Ji-eum pun berusaha membantu adiknya dan kemudian mencoba menekan tombol bel rumahnya. Kemudian segera berpamitan pada Nona Chowon karena Ji-eum merasa dirinya masih belum sanggup bila harus bertemu dengan ibunya. Kemudian di sini Ji-eum mengumpat di balik salah satu bunga. Kemudian di sini Ji-eum pun menyaksikan bila ibunya yang tampak khawatir dengan keadaan Nona Chowon. Saat itu Ji-eum sedikit menggerutu, berkata dengan pelan, harusnya dirinya juga berada di situ, berkumpul kembali bersama keluarga tercintanya. Namun sayangnya sejak peristiwa itu, tidak satupun orang yang percaya bila dirinya telah bereinkarnasi atau hidup kembali, namun dengan wajah yang berbeda. Di saat Ji-eum sedang melamun, tiba-tiba saja terdengar dari belakang yang bertanya siapa dirimu. Dan ternyata itu adalah ibunya. Karena saat itu Ji-eum merasa bila belum saatnya untuk menampakkan diri, Ji-eum pun berniat meninggalkan tempat itu. Namun sang ibu berkata dirinya mendengar saat Ji-eum berbisik, harusnya aku juga berada di sana berkumpul dengan keluarga tercinta. Maka dari kalimat tersebut sang ibu meyakini bila Ji-eum adalah kakaknya Nona Chowon yang selama ini dianggap telah meninggal. Akhirnya Ji-eum juga tidak bisa membohongi dirinya lagi bila dirinya juga sangat menantikan hari ini, hari di mana dirinya diakui kembali oleh keluarganya. Dengan kejadian ini, maka perjuangan Ji-eum hanya 2 langkah lagi meyakinkan orang-orang tercintanya, yakni tinggal meyakinkan Siuha dan Nona Chowon apabila dirinya telah bereinkarnasi atau hidup kembali. Sementara di tempat lain yang tidak jauh dari tempat tersebut, Siuha yang baru saja pulang dari minimarket, dirinya berhenti karena melihat ada kejanggalan dalam pandangannya. Bila di kejadian sebelumnya Ji-eum sedang menangis bersama ibunya, ternyata itu hanya yang dirasakan oleh Ji-eum karena yang Siuha lihat tidaklah seperti itu. Melainkan Ji-eum sedang menangis sendirian. Atau dengan kata lain kejadian sebelumnya hanya sebuah halusinasi. Karena Ji-eum bisa dikatakan sangat terlalu berharap untuk segera kembali berkumpul bersama keluarga tercintanya. Kemudian di sini Siuha mencoba untuk menepuk punggung Ji-eum karena itu terlihat aneh. Saat itu Ji-eum sangat terkejut melihat Siuha yang tiba-tiba ada di belakangnya. Karena dirinya sedang berhalusinasi. Bagaimana Ji-eum menjelaskan hal tersebut pada Siuha? Kita saksikan cerita kelanjutannya di episode 4 mendatang. Sebelum Mimin pamit, Mimin kembali mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.